Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada. Halo, teman-teman FEB UI. Salam kenal, saya Kanti Pertiwi, dosen dan peneliti di Departemen Manajemen FEB UI, sekaligus Ketua Kelompok Riset Organizational Transformation, People and Society, atau terjemahannya transformasi organisasi, orang, dan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk merenung sejenak. Pernah nggak sih teman-teman merasa takut soal masa depan? Kemudian kejar-kejaran IPK, sibuk organisasi, berburu magang demi terlihat kompetitif, dan membuktikan bahwa teman-teman siap kerja. Atau malah ada yang pernah kerja lembur tanpa dibayar, tapi tetap harus bersyukur sudah diberi kesempatan untuk nambah pengalaman. Banyak juga teman-teman yang sudah lulus, ingin hidup seimbang, tapi malah terjebak dalam hustle culture. Dan dunia bilang, kalau mau sukses, tidur, tidur aja harus dijadwalkan, gitu ya. Waktu adalah uang, katanya lagi. Di sisi lain, teman-teman lihat ketimpangan makin lebar, oligarki makin kuat, dan bumi makin rusak. Tapi yang disalahkan tidak jarang generasi muda yang katanya apatis, ignoran, dan sejenisnya. Teman-teman juga diberi label Strawberry Generation, ya, katanya lembek, gampang patah, gitu ya. Padahal teman-teman cuma hidup di sistem yang nggak pernah benar-benar adil, dan tidak sedikit dari kita yang menolak untuk diperlakukan seperti itu. Di COPS, kelas riset kami percaya bahwa semua kegelisahan itu layak diteliti. Karena meneliti bukan cuma soal teori atau memenuhi syarat untuk lulus sarjana gitu ya, tetapi juga tentang memahami kenyataan dan mencari cara untuk mengubah kenyataan itu atau realitas sosial itu, gitu ya. Apa itu COPS? Tadi sudah saya sampaikan ya, kepanjangannya adalah Cluster Research for Organizational Transformation, People and Society. Intinya, ini adalah kelas riset yang lahir dari semangat menghubungkan ilmu manajemen, problem manusia, dan masyarakatnya dengan cita-cita keadilan sosial. Kami fokus pada 3 pilar penelitian, gitu ya. Yang pertama, pilar pekerjaan layak dan pertumbuhan inklusif atau decent work, di mana kami mengeksplorasi pengalaman pekerja muda, pekerja disabilitas, dan isu kerja layak di era digital. Kedua adalah pilar kesetaraan gender atau gender equality, di mana kami menelusuri bias dan norma yang membentuk organisasi. Kami mengkaji kepemimpinan perempuan, pengalaman pekerja perempuan, dan komunitas perempuan. Pilar ketiga, keadilan dan institusi yang kuat, atau Peace, Justice, and Strong Institutions, di mana kami mengkaji etika organisasi, problem sosial seperti korupsi, dan juga isu-isu tanggung jawab sosial dan keadilan iklim atau climate justice. Dengan kata lain, kami mempelajari manusia-manusia di balik organisasi. Bagaimana kerja, kekuasaan, dan nilai-nilai saling berkelindan dalam kehidupan nyata. Di kelas riset kami, teman-teman bisa mengajukan topik karya ilmiah teman-teman sendiri ya, yang bersinggungan dengan 3 pilar tadi. Teman-teman bisa berdiskusi dengan rekan-rekan dosen di kelas riset kami untuk menyesuaikan ide tersebut agar dapat menjadi bagian dari tema penelitian payung yang sedang kami jalankan. Dengan demikian, teman-teman tetap memiliki kebebasan akademik, ya, bisa menulis karya ilmiah sesuai dengan minat, sekaligus mendapatkan dukungan arah riset yang lebih terstruktur.
Oke, berikutnya saya tahu banyak dari teman-teman yang ingin cepat lulus gitu ya. Tapi juga tentunya pingin skripsi yang bermakna ya. Nah, pendekatan kualitatif yang kami promosikan di dalam kelas riset kami bisa jadi pilihan untuk itu. Penelitian kualitatif memberi ruang bagi peneliti untuk menafsirkan makna dari pengalaman manusia gitu ya di dalam organisasi, lebih dari sekedar menghitung fenomena, dan kita bisa menggali dimensi dari how and why, ya, bagaimana dan mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Dan yang penting, datanya bisa kecil atau sedikit gitu ya, tetapi dia harus kaya dan mendalam, sehingga analisisnya juga bisa tajam. Teman-teman bisa pilih dari beberapa metode. Yang pertama ada wawancara mini atau studi naratif mini begitu ya. Mewawancarai 5 sampai 12 orang tergantung topik atau fenomena yang dipilih begitu ya. Teman-teman bisa mewawancarai teman magang atau fresh graduate begitu ya, pekerja muda atau sesama mahasiswa sendiri. Contoh topiknya misalnya ya, bagaimana mahasiswa mengalami eksploitasi dalam magang digital. Karena sekarang kan banyak ya yang ikut magang tapi secara digital. Kemudian, apa sih makna kerja atau pekerjaan yang ideal bagi generasi muda di era hustle culture gitu ya. Yang ketiga, contoh topiknya bagaimana strategi perempuan muda menghadapi bias gender di tempat kerjanya. Wawancara singkat bisa dilakukan jika cukup dengan pertanyaan reflektif dan analisis tematik. Dan nanti kalian akan diajarkan di dalam kelas riset kami ya, bagaimana melakukannya. Berikutnya, teman-teman juga bisa memilih analisis data sekunder. Misalnya, menganalisis data publik ya, seperti unggahan di media sosial ya, di Instagram, bisa juga menganalisis podcast, YouTube, atau konten berita. Baik, berikutnya apa contohnya? Pendekatan ini disebut dengan digital discourse analysis gitu ya. Apa contohnya? Teman-teman bisa menganalisis TikTok, konten TikTok ya tentang quiet quitting di kalangan pekerja muda. Bisa juga menganalisis thread di X atau Twitter tentang potret Gen Z yang akhir-akhir ini aktif membahas isu-isu politik gitu ya dan berbagai aspirasi mereka. Atau bisa juga menganalisis konten podcast soal kepemimpinan perempuan muda dan isu-isu kesetaraan gender yang ramai dibicarakan di kalangan Gen Z. Metode lainnya, teman-teman juga bisa loh menganalisis film ya, misalnya. Sekarang kan ada banyak sekali film-film Indonesia yang bagus-bagus ya. Ini bisa dianalisis sebagai bentuk kajian apa namanya kualitatif begitu ya. Terutama ketika kita mengangkat fenomena di dunia kerja dari perspektif anak muda misalnya gitu ya. Itu bisa jadi pilihan. Data publik seperti media sosial atau bahkan tadi film gitu ya dapat membuka pemahaman kita tentang bagaimana makna sosial seputar organisasi, aspirasi anak muda misalnya di dunia kerja gitu kan, dinamika-dinamika yang muncul di dunia kerja, bagaimana mereka terbentuk dan bagaimana mereka disajikan di dalam ruang digital atau ruang publik kita. Apa kelebihannya? Data sekunder tentu teman-teman bisa lebih cepat karena tidak perlu mengumpulkan sendiri ya satu persatu dan relatifly biayanya juga tidak besar sehingga bisa dikerjakan dari rumah gitu kan dan sambil kuliah atau sambil magang. Berikutnya, seperti apa sih dukungan yang bisa teman-teman dapatkan di COPS? Ya, kami tahu riset kualitatif itu tidak mudah kalau dilakukan sendirian. Karena itu, kami menyiapkan banyak sekali sumber belajar di akun YouTube kami terutama ya. Selain tentunya akan ada pendampingan dari dosen yang berpengalaman, yang insya Allah akan suportif dan juga partisipatif mendengarkan aspirasi atau minat yang mungkin berbeda-beda ya dari teman-teman sendiri. Kami juga mengadakan workshop intensif proposal kualitatif
Ini bentuknya mini bootcamp 1 sampai 2 hari, di mana teman-teman akan belajar menyusun pertanyaan riset, ya, kemudian familiarisasi dengan teknik analisis data, gitu kan, dan juga bagaimana menulis hasil dengan pendekatan reflektif. Dosen-dosen pembimbing akan memastikan teman-teman memahami metode kualitatif dengan baik, karena kami sadar banyak dari teman-teman yang mungkin minim ya pengalamannya dengan metode kualitatif ini. Akhir kata ya, what's next gitu ya. Teman-teman bisa langsung menghubungi kami di cops@ui.ac.id atau lewat email saya di kanti.pertiwi@ui.ac.id. Dan jangan lupa juga ikuti kegiatan-kegiatan kami di Instagram dan juga YouTube @cops.research. Ini beberapa kegiatan kami yang sudah diselenggarakan. eh, Bisa langsung lihat apa konten-kontennya dan juga rekamannya ya kalau ada topik-topik yang menarik buat teman-teman simak. Demikian, terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.